Bapak kan kalau nggak salah di PSSI ya? Ya, Benar? saya ketua Aspro PSSI Provinsi Banten. Berarti diuntungkan dong dengan adanya Stadion Banten. Saya kira bukan diuntungkan, tetapi karena cita-cita. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di meja redaksi Banten Raya, podcastnya Banten Raya. Saya pagi ini kedatangan tamu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Fahmi Hakim. Pak, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita ingin ngobrol-ngobrol sejenak dengan Pak Fahmi Hakim tentang Banten. Pak Fahmi, Banten usianya ke-21 dengan segudang prestasi pembangunan dan mungkin kekurangannya. Bagaimana menurut Pak Fahmi Banten di usianya yang ke-21 tahun ini? Ini usia bisa dibilang remaja beranjak ke dewasa gitu ya. Gitu kan. Apa yang perlu dibenahi menurut Pak Fahmi Hakim? Ya, saya lahir di tahun 2019 sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Iya. 2 tahun saya berjalan di 2019, 2020, 2021 hari ini. Usia Banten ke-21. Saya melihat secara umum bahwa umur ke-21 Provinsi Banten ini fase proses pembangunan. Oke. Dalam rangka bagaimana dia menata dan membenahi dirinya dalam rangka hakikat lahirnya Provinsi Banten untuk kemakmuran rakyat Banten. Sehingga perlu dimatangkan dan terus diupayakan secara komprehensif dalam rangka menyempurnakan hadirnya Provinsi Banten untuk menjadikan salah satu bagian dari memakmurkan masyarakat Banten. Iya. Pak Gubernur, Pak Wahidin, Pak Andika, Ajrumi sebagai Wakil Gubernur yang tentunya hari ini telah melakukan konsolidasi yang cukup panjang. Bagaimana dari proses pembangunan pertama dari PLT Gubernur, selanjutnya Pak Joko Gubernur, Ibu Atut menjadi Wakil Gubernur, Bu Atut jadi Gubernur, Pak Mas Duki, Pak Rano, sampai hari ini ke Pak Wahidin dan juga Pak Andika. Pembangunan terus melaju dengan baik, proses pembangunan terus berjalan dengan komprehensif, banyak perubahan-perubahan yang signifikan. Hari ini kita tahu bahwa alhamdulillah sebagai putra Banten, Surosoan, Kesultanan Banten menjadi sebuah bagian yang ada dalam jiwa dan dada kita. Karuhun Sultan Banten menjadi salah satu bagian panutan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah hari ini di Kesultanan Banten, di Masjid Agung Banten sudah begitu besar perubahan dalam rangka menjadi bagian bukan hanya tempat itikaf dan ibadah kita, tetapi juga sudah menjadi wisata religi yang insya Allah pembangunan Islamiknya, proses percepatan infrastrukturnya, termasuk di dalamnya aksesibilitasnya, jalan Tonjong, Banten Lama dan sebagainya, ini tentunya kita akan tuntaskan di tahun 2022 ini, 2021-2022. Nah selanjutnya juga alhamdulillah kebanggaan masyarakat Banten yang sebentar lagi sport center akan juga tuntas. Banten akan memiliki stadion yang taraf internasional. Saya bukan hanya bangga sebagai rakyat Banten, tentu sebagai ketua Aspro PSSI Banten. Juga saya bangga ke depan Banten memiliki stadion taraf internasional yang bisa mampu melakukan, menempatkan para atlet-atlet sepak bola di Provinsi Banten bisa menjadi bagian untuk membangun Banten dan menjadi tahta harapan untuk kepada pemain internasional. Saya kira ini menjadi sebuah landasan bahwa Banten terus membangun. Percepatan infrastruktur, baik di wilayah ibu kota, baik di wilayah selatan, Lebak, baik di wilayah utara, baik di wilayah barat, dan juga wilayah
Timur, ini sudah menjadi sebuah komprehensif proses penguatan itu yang ditanamkan melalui RPJMD 2017-2022. Dan juga tentunya penguatan-penguatan yang menjadi salah satu bagian adalah percepatan penguatan terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan. Bagaimana di bidang pertanian kita terus mensupport terhadap alat-alat pertanian, traktor dan sebagainya. Bagaimana penguatan UKM terus kita berjalan. Dan tentunya pendunia pendidikan. Hari ini Provinsi Banten terus melaju bagaimana mempercepat sarana prasarana pendidikan SMA dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat Provinsi Banten. Pada akhirnya Indeks Pembangunan Manusia Banten taraf terhadap Banten menjadi bagian tentunya master plan bagian dari ibu kota provinsi Banten menjadi kedekatan dengan ibu kota negara Republik Indonesia. Ini salah satu bagian yang kita ingin sejajarkan bahwa Banten cemerlang, Banten berakhlakul karimah menjadi sebuah tujuan dalam rangka membangun profesional yang lebih baik. Saya kira ke usia 21 tahun ini tentunya Banten terus harus kita kuatkan, Banten harus kita sempurnakan, kita harus pastikan bahwa seluruh komponen kegiatan RAPBD Provinsi Banten harus menjamin terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Banten. Pak Fahmi kan Wakil Ketua DPRD, Koordinator Komisi 4 bidang pembangunan dan infrastruktur. Nah, bagaimana kondisi infrastruktur Banten saat ini, terutama kondisi jalan ya? Apakah sudah dibeton semua tuh? Kewenangan Provinsi Banten yang hari ini melalui percepatan pembangunan, hari ini Provinsi Banten hampir 80% sudah penguatan kewenangan Provinsi Banten kita sudah betonisasi. Hanya tinggal tentu beberapa wilayah aspek strategis penguatan terhadap akses nasional. Nah, contoh sekarang sudah ada jalan Serang Panimbang. Nah, kita akan segera buka jalur baru. Di tahun 2022 insya Allah kita akan segera selesaikan tanahnya untuk bagaimana membangun akses jalan dari pusat pemerintahan KP3B menuju pintu tol Serang Panimbang. 2, bagaimana kondisi keberadaan di wilayah strategis Ibu Kota Provinsi Banten, Jalan Raya Baros Pandeglang. Ini kita akan segera buka alur baru untuk penguatan terhadap ketidakmacetan dan membangun wilayah baru perekonomian baru. Nah, ini menarik nih. Akan dibangun lingkar Palima Baros dalam rangka bagaimana mengembangkan potensi wilayah dan juga tidak lagi kemacetan ke depan di wilayah strategis jalur nasional di Baros Pandeglang. Ini menarik nih. Sudah masuk ke perencanaan di Provinsi Banten? Alhamdulillah di RPJMD sudah masuk, di RKPD sudah masuk, dan insya Allah di 2022 besok akan segera kita laksanakan. Anggaran pembebasannya dulu berarti? Pembebasan dan langsung fisiknya. Oh, di 2022? 2022. Harusnya itu 2021. Karena kondisi pandemi, kondisi APBD mengalami proses yang cukup signifikan drop, untuk kita akan dorong. Berapa kilometer itu panjangnya, Pak? Kurang lebih sekitar 3 kiloan. 3 kilo. Titiknya dari pasar? Dari spot center. Spot center. Spot center sudah bisa ngelingkar ke kanan, keluar nanti Palwates di dekat Pandeglang. Berarti mukanya itu di spot center itu? Depan spot center. Ke situ tinggal nerusin lagi. Nerusin. Depan spot center. Spot center sebelahnya. Nah, itu jalurnya naik ke sana, nanti langsung kita keluar di sana. Ketemunya di mana itu? Ketemu di Palbates antara Baros dan antara Serang dan Pandeglang. Pandeglang. Itu titik temunya jalan nasional lagi. Jalan nasional lagi. Berarti nanti nggak ngelewatin yang Pasar Baros itu yang bikin macet itu? Lewat. Ini sebagai jalan alternatif. Alternatif. Bagaimana ini untuk melakukan konsolidasi ketidakmacetan di wilayah-wilayah strategis. Berapa Pemprov menganggarkan pembebasannya dan untuk fisiknya tahun depan? Di tahun depan ini untuk tanah diperkirakan hampir 60-an ya. 68 miliaran ya. Nah, untuk fisiknya kita coba juga sekitar 70 miliar dulu. Bertahap. Nanti di perubahan kita akan percepat. Ini langsung beton atau apa? Langsung betonisasi.
Oke, dapat berapa kilo itu Pak dengan Ya anggaran mungkin kurang segitu? lebih sekitar hampir setengahnya lah. Setengahnya ya? Nah, nanti di perubahan kita langsung percepatan lagi. Sehingga 2022 akan tuntas. Di akhir 2022 jalan itu sudah bisa kita pakai. Berarti disuntik lagi di anggaran perubahan? Anggaran perubahan. Oh, sampai finishing. Ya sampai finishing. Tapi baru jalannya doang ya, drainase belum? Drainase sekaligus. Karena ini berbentuknya adalah jalan baru ya. Jalan baru ya. Mungkin tatanannya berkelanjutan. Ini masuk pembahasan sekarang nih. Sudah masuk. Wah, ya berarti di usia Banten ke 21 tahun punya jalan baru ya. Jalan baru. Nah, termasuk nanti karena akses terhadap keberadaan wisata religi tadi yang ada di wilayah Banten Lama, Tonjong, kita juga akan segera membuka akses baru. Nah, sehingga nanti dari Tangerang, dari Jakarta, nah, ini akan langsung mengakses kepada Banten Lama. Sehingga itu di mana titiknya? Titiknya di Tonjong Banten Lama. Jadi yang jalan provinsi sekarang kan kita udah bagus. Ya. Nah, jalan Tonjong yang wilayah sampai ke wilayah Tanara ke sana. Nah, nanti di situ akan segera berakses untuk menuju Banten Lama. Nah, sehingga nanti proses penguatan terhadap religi ini bisa berjalan lebih baik. Kalau orang dari Jakarta masuk jalan tol, keluarnya di mana? Jalan tol berarti keluar tetap Serang Timur. Dari Serang Timur udah langsung bablas ke wilayah sana. Tidak lagi ketemu macet. Ambil Ciruas. Enggak. Serang Timur Timur ke. Kalau sekarang kan muter nih harus, ya kan? Untuk bis-bis kan harus muter ke Royal dulu. Iya. Sini. Ini nanti. Nah, sekarang ambil kita kemana? langsung dari situ langsung ke Tonjong langsung bablas ke situ. Oke. Jadi kita mempermudah aksesibilitas terhadap kegiatan itu. Itu masuk di 2022 Di juga. 2022 juga. Berapa anggarannya? Kemarin kita sedang konsultasikan dibikin 2 tahap juga. Tahap pertama 45 untuk tanahnya, kurang lebih sekitar 85 untuk pembangunan jalan dan jembatan. Sama itunya, pembebasan lahan juga. Ya. Pembebasan lahan udah. Ada beberapa yang harus dilakukan. Nggak terlalu banyak ya. Tinggal ini fisik ya. Nah, kembali tadi ke jalan yang di Baros itu tadi, Pak Lima. Apakah nanti nggak bikin kemacetan? Karena arus lalu lintas lewat situ, maksud saya mengganggu aktivitas di sport center. Kan lewat situ tuh. Kan bentuknya di depan sport center. Nah, ini sport center, depan sebelahnya tuh. Nah, yang sekarang ini mungkin pedagang yang ada di pinggir jalan itu. Jadi bukan di sport center, depannya. Di depannya. Sebelahnya. Jadi kalau kita mau ke arah Baros, ada sport center depannya. Nah, nanti dari situ lingkarnya. Saya pikir masuknya dari memang pas pintu bukan, sport center. lingkarnya. Tapi akses dengan sport center kan cuma sebelahan. Nah, justru dengan lahirnya itu adalah bagaimana merekayasa terhadap tidak ada kemacetan lagi di wilayah itu. Sport center juga tahun depan beres ya? Sport center di tahun 2022 bulan Mei kita sudah cantumkan untuk peresmian oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Harus beres ya. Seharusnya kan habis di Desember tahun ini ya. Kelihatannya nggak terkejar. Apa kendalanya sih Pak? Ya, kemarin pertama dengan pandemi 19 ini kita kondisi konstelasi keuangan yang tentunya menjadi hambatan kita bersama. Karena kita harus fokus kepada bagaimana percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang kedua adalah rekonsolidasi proses penguatan pembangunannya, sehingga ada beberapa secara teknis di sport center itu alat-alat itu tidak mampu kita beli karena akibat COVID-19 pabrik-pabriknya sempat kolaps ya, tutup dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi hambatan. Tapi si kontraktor berjanji bakal beres tuh sebelum masa pengawasan jabatan berakhir. Di Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, saya langsung memimpin ke lapangan. Sudah kita hitung dan pastikan bahwa item pekerjaan secara umum dan khusus itu di bulan Mei juga bisa dituntaskan. Makanya di Oktober ini saya kira menjadi sebuah HUT Provinsi Banten yang ke-21, provinsi yang terus berkembang, provinsi yang terus melaju dalam rangka pembangunan, dan saya kira
banyak yang harus kita terus kuatkan dan benahi dan sempurnakan kaitan dengan proses pembangunan yang hari ini cukup luar biasa. Saya dengar awalnya perayaan HUT Banten bakal di situ awalnya, tapi karena belum jadi, ya, itu enggak? Karena ada hambatan itu sehingga kita coba untuk dilakukan masih di gedung DPR. Gedung DPR ya. Hasil kunjungan kemarin saya lihat kayaknya Bapak kan kunjungan tuh ya? Kunjungan ke sana ya? ke Sport Center. Apa progresnya? Sejauh mana progresnya? Ya, kita kemarin pastikan bahwa yang pertama di perubahan kemarin kita sudah anggarkan 197 miliar. Di perubahan, oke. Untuk mengkonsolidasikan, membayar kegiatan di tahun 2021. Nah, selanjutnya kita pastikan proses pembangunannya. Hari ini tinggal proses memasang atap, bangku dan sebagainya finishing, dan itu sudah kita hitung secara khusus. Pembangunan secara umum sudah hampir selesai, yang secara khususnya yang dipastikan sampai bulan Mei itu selesai. Kan atap dikirim dari luar kalau nggak salah ya, luar negeri ya. Itu sekarang udah datang ya? Sudah. Berarti tinggal mengkonsolidasikan. Termasuk kursi ya, bangkunya. Kursi, bangku. Luar biasa lah. Jadi saya lihat ketika saya ke pengawasan ke lapangan itu luar biasa. Artinya saya punya kebanggaan lah, bahwa Banten ini memiliki tempat yang sangat luar strategis kaitan dengan bagaimana dunia sepak bola di Banten ini harus bisa maju. Bapak kan kalau nggak salah di PSSI ya? Ya, benar? Saya ketua Aspro PSSI Provinsi Banten. Berarti diuntungkan dong dengan adanya Stadion Banten. Saya kira bukan diuntungkan, tetapi karena cita-cita. Berarti ini bukan kebanggaannya Pak WH doang ya, tapi kebanggaan rakyat Banten. Juga kebanggaannya Pak Fahmi Hakim berarti. Saya bersyukur sehingga pas saya naik ke provinsi pada saat itu sedang proses pelaksanaan. Sehingga saya kawal juga dan saya sesuai dengan mitranya, dan alhamdulillah di proses 2022 ini akan segera tuntas. Nah, sehingga 2022 mungkin saya sudah Asprop sudah memiliki nanti kantor di sana, dan mungkin administrasi pengantorannya bisa di situ ya. Tinggal berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten sebagai mitranya. Tinggal memajukan sepak bolanya dan olahraganya secara umum. Dan nanti kan kita mungkin saya sudah berkonsultasi juga dengan ketua PSSI bahwa nanti Piala Dunia U23 ini yang akan digelar 2023, kita ingin bahwa Stadion Provinsi Banten menjadi salah satu bagian tempat pertandingan di Piala Dunia. Gitu. Ini saya kira luar biasa. Mengajukan diri tapi kita. Aksesnya sudah dihitung karena dari Jakarta ke Banten dekat. Ya. Ngusulin ya. Ini bisa pakai stadion kita gitu ya. Ya, dan insya Allah itu akan diakomodir oleh mereka karena sudah layak dan memenuhi ketentuan syarat terhadap jumlah penonton maupun juga sarana prasarananya. Itu bakal jadi itu. Jadi insya Allah 2023. Bukan, maksudnya eventnya. Eventnya jadi. 2023. Optimis banget itu kita bisa. Kita bisa lihat pemain bola dari luar. Mulai pirang-pirang ya. Kalau sepak bola lokalnya sendiri, Perserang juga kan butuh stadion ya. Hari ini bisa nggak itu main di situ? Saya kira saya akan buka akses semuanya bahwa Liga 2, Liga 1 itu menjadi salah satu bagian nanti home base daripada teman-teman semua dalam rangka memajukan sepak bola. Saya kira tentu tinggal kita tata, tinggal kita pelihara ke depan, tinggal kita maintain ke depan. Gedung yang megah ini, yang sebesar ini tentu perlu dijaga bersama-sama. Iya, tapi sifatnya sewa kan nanti? Ya, tentu kita akan buat mekanismenya. Iya, biar bisa jadi pendapatan juga. Ya, seperti stadion lah. Nanti kan ke depan kita tinggal tunjang prasarananya, bukan hanya stadion. Nanti ke depan ada stadion mininya, ada tempat olahraga yang lain-lainnya juga. Jadi tadi itu bukan hanya sebagai gedung olahraga, tetapi juga bisa menimbulkan proses perekonomian baru di wilayah Sport Center, dan juga bisa mampu menjadikan tempat untuk rakyat Banten sehat, dan juga untuk rakyat Banten bisa mampu memberikan perekonomian yang lebih baik. Kalau nggak salah di master plan-nya itu nggak hanya stadion ya Pak ya? Ya, akan ada keterpaduan seluruh olahraga.
Ada basket kalau Ada nggak salah ya. basket, ada voli, Oke. ada bola mini, ada bulu tangkis dan sebagainya. Nanti secara bertahap ini Pemprov akan bangun itu. Nah, secara kita pelan-pelan. akan bangun terus ke depan. Makanya di Grand Master Plan ini akan menjadi satu bagian yang akan Ya. kita bangun bersama-sama. Tuntaskan. Tentunya butuh proses waktu yang panjang. Iya, betul pastinya. Ya. Dan karena kan keterbatasan anggaran juga Ya. kan. Apalagi kemarin batal pinjaman PTSM ini Ya, bikin ya. agak skema anggarannya agak berubah. berubah dan agak bikin pusing juga ngerakit ulang kan. Gitu. Pak, selain infrastruktur, apa yang perlu dibenahi untuk Provinsi Banten selain infrastruktur? Sektor apa? Kemarin kita juga percepatan di bidang dunia kesehatan. Hari ini Provinsi Banten juga dengan kondisi COVID, Ya. dengan kondisi fasilitas sarana prasarana rumah sakit yang hari ini belum memadai, kita sekarang sedang bangun juga 8 lantai rumah sakit Banten dalam rangka bagaimana bisa mampu memberikan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat Banten dan bisa menampung terhadap kondisi masyarakat Banten yang kena COVID. Dan yang lainnya. Nah, insya Allah percepatan ini kita berharap bahwa di akhir tahun ini sampai awal 2022 rumah sakit Banten yang 8 lantai ini bisa sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Termasuk juga pembenahan di sektor-sektor kewilayahan yang tentunya hari ini menjadi utama kita adalah suksesi vaksinasi dalam rangka masyarakat Provinsi Banten. Sudah hampir 40%-an masyarakat Banten tervaksinasi. Nah, terus kita melaju dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten dan juga pemerintah kabupaten kota yang semua bersinergi dalam rangka mensukseskan vaksinasi. Nah, selain juga di dunia kesehatan, bagaimana kita memperkuat juga dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan dalam rangka bagaimana meningkatkan SDM. Kita ingin pastikan bahwa dari 11 juta penduduk masyarakat Banten dengan kita hitung kurang lebih sekitar 20%, hampir 30% adalah dunia pendidikan. Kita ingin pastikan bahwa pelayanan dasar dan juga penguatan pendidikan khususnya prasarana pendidikan bisa terwujud dan bisa cepat dilakukan. Dan insya Allah di tahun 2021-22 ini kurang lebih hampir 13 sekolah oleh Pemprov Provinsi Banten akan segera dibangun. Yang tadinya sudah mereka memiliki kelas, memiliki ini, tapi tidak memiliki bangunan. Mereka masih menumpang, masih dan sebagainya. Kita ingin pastikan bahwa itu semua di 2021-22 ini mereka sudah memiliki sekolah-sekolah. Sekolah mana aja tuh? Ada di wilayah Tangerang, ada di wilayah Pandeglang, ada di wilayah Lebak, untuk wilayah selatan. Nah, kita ingin pastikan juga segera dibangun. Tingkat SLTA kan? Tingkat SMA, kewenangan provinsi kan ya. Oke. Kalau ini tadi saya mau nanya ini lupa saya. Apa namanya gedung RSUD 8 lantai? Nah, itu udah teranggarkan di perubahan anggaran ini? Perubahan sudah kita anggarkan juga. Dia multi-years apa enggak? Multi-years. Dan murni kita teruskan juga, tuntaskan. Oke. Dan insya Allah di awal tahun ini tuntas juga. Berapa itu anggarannya tahun ini sama tahun depan? Kemarin kita sudah anggarkan 120 miliar. Nah, dimungkinkan di tahun ini penyelesaiannya kurang lebih sekitar hampir 80 miliar lah, sekitar 200 miliar. 200 miliaran ya. Oke. Terakhir nih Pak, pertanyaannya, harapan Bapak nih, Pak Fahmi, dan mungkin barangkali masukan untuk pemerintah Provinsi Banten di usia Banten yang ke-21 tahun ini. Seperti apa harapan Pak Fahmi dan masukannya? Ya. Yang pertama, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dan sekaligus juga rakyat Banten, mewakili semua keluarga besar masyarakat Banten. Untuk harapan yang pertama bahwa di usia ke-21 tahun, Banten bisa mampu mensejajarkan pembangunannya dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua, Banten terus bisa mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam proses peningkatan SDM. Yang ketiga adalah ingin memastikan bahwa Provinsi Banten
dari mulai hulu perencanaan sampai kepada pembangunan, serta pada proses penguatan perekonomian kerakyatan bisa mampu dan pastikan ada di tengah-tengah masyarakat untuk mensupport pada pembangunan itu. Sehingga kita harapkan bahwa proses percepatan pembangunan regional, pasar regional ini segera bisa terwujud dalam rangka menguatkan perekonomian, dan juga persoalan sampah yang akan kita bangun nanti akan ada wilayah khusus regional sampah juga akan ke depan kita bisa wujudkan, dan harapan kita tentunya bisa terus mampu melakukan potensi sumber daya alam yang ada dijadikan menjadi sumber daya penguatan ekonomi di Provinsi Banten. Pada akhirnya saya berharap dan berdoa bahwa di usia 21 Banten bisa terus tumbuh berkembang dengan baik. Banten bisa mampu bermanfaat buat kepentingan masyarakat Banten. Dan tentunya Banten juga terus kami sebagai pelaku kebijakannya diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan juga keselamatan dalam rangka membangun Provinsi Banten yang kita cintai. Mantap. Juga di posisi bulan Oktober ini bagi saya secara pribadi cukup panjang sejarahnya. Saya di Kabupaten Serang, insya Allah di Provinsi 4 Oktober, di Kabupaten Serang 8 Oktober, di usia di 459 tahun, kalau tidak salah. Terus kedua juga di 20 Oktober juga saya akan melakukan proses tasakuran sebagai ketua Golkar, tentunya di usia ke-57 tahun Golkar, yang sudah cukup tua juga kemapanannya. Mudah-mudahan bisa terus mampu kami memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang kami cintai. Karena apa yang menjadi harapan kami bahwa sesuai dengan hadisnya, khairun nas anfahum linas. Sebaik-baiknya manusia punya manfaat. Sebaik-baiknya partai Golkar, tentu partai yang terus mampu ada di tengah-tengah memberikan kepedulian, memberikan kemanfaatan untuk masyarakatnya. Saya kira ini menjadi bagian yang kami terus perjuangkan. Siap. Oke, terima kasih Pak Fahmi Hakim. Mungkin cukup dulu ya. Cukup panjang ini. Panjang banget ya. Panjang. Oke teman-teman, demikian obrolan saya dengan Pak Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Koordinator Bidang Komisi 4 yang membidangi infrastruktur. Saya Rahmat Kurniawan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.